Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya belajarnya walaupun di rumah. Pagi ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Contohnya pola bilangan 1, 3, 5, 7. 1 disebut suku pertama atau U1. 3 disebut suku kedua atau U2. 5 disebut suku ketiga atau U3 dan 7 disebut suku keempat atau U4. Dari pola bilangan 1, 3, 5, 7 bisa kita lihat dari suku pertama ke suku kedua, dari 1 ke 3. Dari 1 ke 3 terdapat penambahan 2 atau plus 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian 3 ke 5 sama. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Kemudian 5 ke 7 sama plus 2. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Jadi aturan pembentukannya tambahkan 2 untuk suku berikutnya. Contoh lainnya, tulislah aturan pembentukan pola bilangan berikut beserta 2 suku berikutnya. 4, 8, 12, 16. Setelah 16 kalian disuruh cari 2 suku berikutnya itu berapa. Nah, kita cek dulu. Dari 4 ke 8. Dari 4 ke 8 ternyata plus 4 ditambah 4. Dari 8 ke 12 sama, ditambah 4 juga. 12 ke 16 sama juga, ditambah 4. Artinya aturan pembentukannya tambahkan 4 untuk suku berikutnya. Yang ditanyakan adalah 2 suku berikutnya, berarti 16 ditambah 4 hasilnya 20. 20 ditambah 4 hasilnya 24. Jadi 2 suku berikutnya adalah 20 dan 24. Contoh yang kedua, tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut beserta 2 suku berikutnya. 10, 6, 2, minus 2, minus 6. Dari 10 ke 6 minus 4. Dari 6 ke 2 sama, dikurangi 4. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. 2 dikurangi 4 hasilnya minus 2. Minus 2 dikurangi 4 hasilnya minus 4. Minus 6. Jadi aturan pembentukannya dikurangi 4 untuk suku berikutnya. Yang ditanyakan adalah 2 suku berikutnya. Berarti minus 6 dikurangi 4 hasilnya minus 10. Minus 10 dikurangi 4 hasilnya minus 14. Jadi 2 suku berikutnya adalah minus 10 dan minus 14. Untuk aturan pembentukannya, apakah harus ditambah terus dengan angka yang sama atau dikurangi dengan angka yang sama? Enggak selalu seperti itu ya. Jadi bisa jadi misalnya yang suku pertama ke suku kedua ini plus 4. Misalnya dari suku kedua ke suku ketiga minus 4. Dari plus 4 kemudian minus 4. Terus yang ke sini 4 juga ditambahkan 4, kemudian minus 4. Nah, berarti aturan pembentukannya plus 4, kemudian minus 4, kemudian plus 4 lagi, kemudian minus 4.
Jadi nggak selalu sama ditambah dengan angka yang sama, nggak selalu seperti itu. Bisa juga selain penjumlahan atau pengurangan, aturan pembentukannya juga bisa perkalian atau pembagian. Oke, next. Macam-macam pola bilangan. Yang pertama yaitu pola konfigurasi objek. Pola konfigurasi objek menunjukkan keteraturan penempatan objek sehingga akan berulang terus-menerus. Kalian lihat dari gambar yang pertama itu ada satu garis lurus ya. Gambar yang kedua itu membentuk huruf L. Gambar yang ketiga membentuk segitiga. Kemudian gambar yang keempat yaitu segi 4. Nah, bisa kita analisis bahwa dari gambar yang pertama itu terbentuk dari satu garis lurus. Gambar yang pertama terbentuk dari satu garis lurus. Kemudian gambar kedua terbentuk dari 2 garis lurus. Gambar yang ketiga terbentuk dari 3 garis lurus. Kemudian gambar keempat terbentuk dari 4 garis lurus. Berarti dari suku pertama atau objek pertama, kemudian objek kedua, ketiga, dan keempat, atau dari objek pertama kemudian menuju objek berikutnya ada penambahan satu garis lurus. Jadi untuk 2 objek berikutnya, maka untuk objek kelimanya berarti 4 garis ditambah 1 garis jadi 5 garis. Berarti segi 5. Kemudian setelah segi 5 yang terbentuk dari 5 garis, objek berikutnya berarti 6 garis, yaitu segi 6. Next, pola kedua yaitu pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Berarti 13, 15, itu berarti pola bilangan ganjil. Untuk rumusnya, bilangan ke n sama dengan 2n dikurangi 1. Contohnya, tentukan suku ke-11. Suku ke-11 berarti U11 dari pola bilangan ganjil. Nah, rumusnya tadi kan 2n dikurangi 1. Karena yang ditanya suku ke-11 atau U11, artinya setiap huruf n diganti dengan angka 11. Jadi suku ke-11 berarti U11 sama dengan 2 dikali 11 dikurangi 1. 2 dikali 11 hasilnya 22. 22 dikurangi 1 hasilnya 21. Itu pola bilangan ganjil. Kemudian pola yang ketiga yaitu pola bilangan genap. Pola bilangan genap berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Rumusnya yaitu bilangan ke n sama dengan 2n. Contoh, tentukan suku ke-15. Tentukan suku ke-15 dari pola bilangan genap. Jadi untuk setiap n diganti angka 15. Berarti U15 sama dengan 2 dikali 15 hasilnya 30. Oke, next. Pola yang keempat. Pola yang keempat yaitu pola bilangan persegi panjang. Bisa kalian lihat di gambar. Ini yang pertama,
gambar pertama atau suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Dari kumpulan lingkaran setiap sukunya itu membentuk persegi panjang. Membentuk persegi panjang. Rumusnya yaitu bilangan ke n sama dengan n dikalikan n ditambah 1. Sekarang kita coba dari gambar. Yang pertama, suku yang pertama U1. Berarti untuk setiap n diganti 1. U1 sama dengan 1 dikalikan 1 ditambah 1. Berarti 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, terbukti dari gambar ini ya, dari suku pertama ini terbentuk dari 2 lingkaran. Jumlah lingkarannya ada 2. Kita coba untuk suku yang keempat. Suku yang keempat berarti n-nya diganti 4. Untuk setiap n-nya diganti 4. Berarti 4 dikalikan 4 ditambah 1. Berarti 4 dikalikan 5 hasilnya 20. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, berarti terbukti terdiri dari 20 lingkaran untuk suku yang keempat. Contoh lain misalnya, tentukan banyaknya lingkaran untuk suku ketujuh dari pola bilangan persegi panjang. Rumusnya masih sama. UN sama dengan N dikalikan N plus 1. Karena yang ditanya suku ketujuh, berarti untuk setiap N diganti 7. U7 sama dengan 7 dikalikan 7 ditambah 1. 7 ditambah 1, 8. Berarti 7 dikali 8 hasilnya 56. Next. Pola kelima. Pola kelima yaitu pola bilangan persegi. Kalau yang tadi lingkarannya membentuk persegi panjang, nah kalau yang ini berarti lingkarannya membentuk persegi. Susunan lingkarannya membentuk persegi. Rumusnya bilangan ke n sama dengan n pangkat 2. Contohnya misal suku yang kedua atau objek yang kedua berarti U2. Berarti setiap n-nya diganti 2. U2 sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Nah, terbukti lingkarannya ada 4. Coba yang kelima. Berarti U5. U5 berarti sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Kita hitung jumlahnya, hasilnya yaitu 25 lingkaran. Berarti terbukti. Contoh lain, tentukan jumlah lingkaran untuk suku ke-9 dari pola bilangan persegi. Berarti n-nya diganti 9. Setiap n diganti 9 karena yang ditanya suku ke-9. U9 sama dengan 9 pangkat 2. Hasilnya 81. Mungkin ada yang bertanya, Bu, apakah untuk setiap suku yang pertama itu lingkarannya jumlahnya 1? Enggak selalu seperti itu. Bisa jadi nanti kalian menemukan soal yang gambar awalnya, suku awalnya itu adalah seperti ini. Seperti yang U3. Jadi gambar awalnya ada di U3. Berarti kalau misalnya yang ditanyakan U5 seperti apa, Bu? Sedangkan U1-nya itu seperti U3. Nah, di sini kalian bisa hitung bagian bawah ya.
Kalau persegi kan berarti semua sisinya sama. Nah, bagian bawah sini lingkarannya ada 3, yang sebelah sini juga ada 3. Kalau misalnya suku pertamanya itu 3, kalian disuruh mencari suku kelima, berarti kalian hitung dari angka 3. 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 lingkaran. Nah, jadi kalau yang ditanya U5, sedangkan suku pertamanya adalah gambar yang ini, berarti nanti kalian menghitungnya bukan 5 pangkat 2, tapi 7 pangkat 2. Karena U1-nya dimulai dari 3. Jadi 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang U7 itu sisinya ada 7 lingkaran gitu. Jadi 7 pangkat 2 hasilnya 49. Oke, next. Pola ke-6 yaitu pola bilangan segitiga. Bisa kalian lihat ya gambarnya dari pola yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Rumus bilangannya yaitu bilangan ke n sama dengan 1/2n dikalikan n plus 1. Contoh, kita hitung untuk yang suku kedua. Suku kedua berarti U2. 1/2 dikalikan 2 dikalikan 2 ditambah 1. 2 ditambah 1, 3. Jadi 1/2 dikali 2 dikali 3. 2 sama 2 bisa dicoret ya. 2 dibagi 2, 1. Berarti hasilnya 3. Kita coba lagi yang keempat. Gambar keempat, U4. Berarti U4 sama dengan 1/2 dikalikan 4 dikalikan 4 ditambah 1. 4 ditambah 1, 5. 1/2 dikali 4 dikali 5. 4 sama 2 bisa dicoret. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti 2 dikali 5 hasilnya 10. Contoh lain, tentukan banyaknya lingkaran suku ke-6. Suku ke-6 dari pola bilangan segitiga. Berarti U6 sama dengan 1/2 dikali 6 dikalikan 6 ditambah 1. Berarti 1/2 dikali 6 dikali 7. Hasilnya 21. Next, pola bilangan Fibonacci. Pola ke-7. Pola bilangan Fibonacci yaitu suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Jumlah dari 2 suku di depannya. Suku pertama 1, suku kedua 2. Suku ketiga berapa? Suku ketiga berarti jumlah dari suku pertama dan suku kedua. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian suku berikutnya. Suku berikutnya itu berarti 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian 3 ditambah 5 hasilnya 8. Suku berikutnya berarti 5 ditambah 8 hasilnya 13. Hasilnya 13. Suku berikutnya berarti 8 ditambah 13 hasilnya 21. Nah, suku berikutnya setelah 21 berapa? Berarti 13 ditambah 21. 13 ditambah 21 hasilnya 34. Berarti nanti di sini sukunya 34. Itu bilangan
pola bilangan Fibonacci. Oke, next untuk pola ke-8 yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal merupakan pola bilangan yang selalu diawali dan diakhiri oleh angka 1. Selain itu, di dalam susunannya selalu ada angka yang diulang. Adapun aturan-aturan untuk membuat pola segitiga Pascal adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka 1 yang di sini ya, ini merupakan angka awal yang ditaruh di puncak. Kemudian yang kedua, baris kedua, angka awal dan akhir selalu 1. Maka dua bilangan di bawahnya adalah 1. Jadi ini awal 1, yang akhir juga 1. Yang ketiga, jumlah bilangan yang berdampingan. Kemudian simpan hasilnya di bagian tengah bawah kedua bilangan tersebut. Jadi ada dua angka yang berdampingan itu harus dijumlahkan. Kemudian hasil penjumlahannya ditaruh di tengah bawah. Ya. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Ini berarti ada di tengah-tengah. Nah, tadi sesuai aturan yang nomor 2 ya, sesuai aturan nomor 2 bahwa angka akhir sama angka akhir sama angka awal itu 1. Jadi di sini dikasih angka 1, kemudian yang sini juga 1. Jadi baris ketiga 1 2 1. Nah, baris keempat diingat lagi bahwa awal selalu 1. Kasih angka 1 di sini. Kemudian berikutnya berapa? Berarti 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian diakhiri dengan angka 1 lagi. Baris berikutnya 1 ditambah 3 hasilnya 4. 3 ditambah 3 hasilnya 6. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Jangan lupa di awal dan di akhir dikasih angka 1. Ya. Begitu seterusnya untuk segitiga Pascal, untuk pola bilangan segitiga Pascal. Oke, next. Jadi untuk pola bilangan terdapat 8 macam pola bilangan. Bisa kalian pelajari lagi dari awal kalau misalnya masih belum paham. Atau bisa juga tanya langsung ke Bu Elisa. Bisa lewat WA-nya Bu Elisa. Nanti di akhir slide ada nomor WA-nya Bu Elisa. Jadi setelah kalian pelajari materi tadi, kalian coba latihan soalnya ya. Nomor 1, lanjutkan barisan bilangan berikut hingga suku ke-8. Jadi kalian cari untuk suku-suku berikutnya sampai suku ke-8. Kalian harus tahu aturan pembentukannya. Apakah ditambah 2, dikurang 1, atau mungkin aturan pembentukannya berupa perkalian atau pengurangan. Kalian harus tahu. Ada 4 soal. Ada 4 soal ya. Jadi nanti kalian kerjakan di buku tulis. Dikerjakan di buku tulis, terus hasilnya difoto, dikirim ke WA-nya Bu Elisa. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.